Oke, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pondiani, mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar angkatan 2008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi naratif atau naratif terapi dalam bimbingan konseling. Nah, apa sih pengertian dari terapi naratif? Nah, terapi naratif merupakan sebuah pendekatan konseling yang dimana pendekatan tersebut berupaya untuk membantu individu atau konseli memahami hidupnya, memahami setiap kejadian dalam hidupnya yang telah ia bangun dalam narasi hidupnya. Kemudian mampu untuk mengidentifikasi masalah apa yang mendominasi kehidupan konseli sehingga individu atau konseli mampu untuk merestrukturisasi kembali narasi hidupnya atau cerita hidupnya menjadi cerita yang lebih baru atau cerita yang lebih fresh lagi. Oke, siapa tokoh dari terapi naratif? Yang pertama adalah Michael White. Yang pertama adalah Michael White dan yang kedua adalah David Epstein. Mereka berdua sama-sama menggeluti bidang bekerja dalam bidang keluarga, maksudnya bekerja dalam konseling keluarga. Michael White yang pertama atau penggagas pertama dari terapi naratif, Michael White mencoba memandang individu mampu untuk memperoleh kekuatan dalam dirinya. White memiliki konsep bahwa kekuatan merupakan pengetahuan merupakan kekuatan, sehingga White mencoba untuk memandang individu sebagai makhluk yang mampu berani untuk memahami, mengevaluasi, serta menilai masalah yang terjadi dalam hidupnya berdasarkan pengalaman yang diceritakan dalam bentuk narasi, sehingga mampu dikonstruksikan menjadi narasi yang lebih baik lagi. Kemudian White bertemu dengan Epstein juga yang bekerja dalam bidang keluarga, yang dimana Epstein memberikan kontribusi dalam bentuk teknik yang efektif untuk yang mampu untuk membantu individu memahami batasan yang jelas antara kebebasan dan otonomi dirinya dengan masalah yang dihadapi. Nah, hakikat manusia dari konseling naratif yang pertama adalah individu adalah penafsir utama dari masalah atau pengalaman yang mereka alami. Yang kedua adalah perspektif naratif berfokus pada menganggap bahwa individu adalah makhluk yang kreatif dan imajinatif. Serta yang ketiga, individu mampu untuk memperoleh makna dan keluar dari dunia permasalahan yang dialami berdasarkan pengalaman mereka. Nah, tujuan konseling naratif membantu konseli atau membawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman mereka dalam pandangan yang lebih baru. Pandangan lebih baru dalam artian pikiran, perasaan, serta perilaku mereka yang bermasalah dilihat dari sisi dimaknai dalam hal yang lebih baru atau lebih positif. Oke, kita masuk pada tahap-tahapan dari konseling naratif. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan baik antara konselor dan konseli untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh konseli. Yang kedua adalah melambangkan masalah dan menghubungkan pada keinginan yang menekankan pada strategi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga adalah menyelidiki bagaimana masalah tersebut telah mengganggu atau mendominasi pikiran dari konseli. Yang keempat adalah meminta konseli untuk melihat ceritanya dari sisi yang lain atau pandangan yang berbeda. Yang kelima adalah mencari bukti historis untuk mendukung pandangan baru dari konseli. Yang keenam adalah meminta konseli untuk beradaptasi terhadap masa depan yang diharapkan dengan melihat kekuatan atau kompetensi dari konseli tersebut. Yang terakhir adalah mencari atau membuat pendukung untuk memahami dan mendukung cerita baru dari konseli.
Yang terakhir adalah teknik dari konseling naratif ada 5. Yang pertama adalah pertanyaan dan pertanyaan lainnya, atau bisa dikatakan lebih banyak pertanyaan, di mana konselor menggunakan berbagai macam pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari konseling. Yang kedua adalah dekonstruksi dan eksternalisasi, di mana pada teknik ini berbeda dengan konseling tradisional, di mana pada teknik ini konseling individu atau konseling dipisahkan dari masalah, di mana masalah merupakan sebuah masalah itu sendiri dan individu adalah orang yang menghadapi masalah tersebut. Artinya dalam hidup kita memang menghadapi sebuah masalah, namun kita tidak bersatu dengan masalah tersebut. Yang ketiga adalah penemuan hasil yang unik. Penemuan hasil yang unik di sini di mana pertanyaan yang diberikan untuk konseling diperuntukkan untuk mengetahui keadaan atau situasi di mana konseling tidak mengalami masalah tersebut. Yang keempat ada alternatif cerita atau retorting, di mana setiap individu berhak untuk membangun ceritanya kembali dengan memandang dari sisi-sisi yang lain, sehingga di sini individu atau konseling diajak untuk cerita tentang dirinya melalui hasil-hasil yang unik dari teknik sebelumnya. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan bukti naratif. Artinya untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat yang digunakan untuk mendorong klien mencatat kekuatan serta prestasi sehubungan dengan menangani masalah. Itulah tadi penjelasan. Nah, saya lupa bahwa pribadi yang bermasalah dalam terapi naratif adalah mereka yang tidak mampu berpikir imajinatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Sedangkan pribadi yang sehat merupakan kebalikan. Mereka adalah orang-orang yang mampu berpikir secara kreatif serta berpikir secara imajinatif untuk menghadapi suatu masalah yang dialami. Selanjutnya kita akan berpindah atau kita akan menyaksikan proses konseling dari pendekatan naratif tersebut. Silahkan menonton. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Sebelumnya bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Andin, Bu. Andin kesini tadi sendiri atau ada yang ditemani? Sendiri, Bu. Sendiri. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bercerita mengenai masalah saya, Bu. Andin ingin bercerita mengenai masalah Andin. Baik, sebelum Andin bercerita lebih jauh menceritakan masalahnya terlebih dahulu, apakah hanya ingin bercerita saja atau ingin melakukan konseling? Ingin melakukan konseling. Ya, ingin melakukan konseling. Mungkin tahu apa itu konseling atau pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada konseling atau individu yang memiliki masalah, sehingga konseling mampu menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi. Dan untuk keputusan, konselor memang membantu, tapi tidak menentukan keputusan dari konseling. Konseling akan tetap menentukan pilihan atau solusi yang mana yang akan konseling jalankan. Dan tidak perlu khawatir jika mengenai kerahasiaan atau ada pikiran bahwa masalah yang akan diceritakan nanti akan oleh orang lain, karena itu tidak akan diketahui, karena kita memiliki asas di mana
Asas tersebut adalah asas kerahasiaan, jadi apa yang diceritakan nanti tidak akan diketahui oleh orang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu? Jika sudah dipahami mengenai waktunya, di sini kita akan melakukan konseling beberapa sesi. Konseling dilakukan dengan beberapa sesi, di mana setiap sesinya itu waktunya terdapat 30 menit. Mungkin Andin tidak setuju atau bagaimana? Setuju, Bu. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai waktu, juga mengenai pembahasan sedikit tentang konseling. Tadi Andin mengatakan bahwa Andin memiliki masalah dan ingin bercerita. Kalau boleh tahu, apa yang Andin rasakan atau masalah apa yang Andin alami sekarang? Iya, Bu, saya merasa sangat sedih, Bu. Andin merasa sedih. Yang membuat Andin sedih? Iya, saya sedih karena belakangan ini, Bu, saya banyak tidak mengerti pelajaran yang diberikan, Bu. Belajar di rumah membuat saya jadi tidak mengerti apa-apa. Ditambah lagi dengan masa pandemik dan pemberian tugas tanpa disertai penjelasan, Bu. Lalu di bagian mana Andin merasa sedihnya? Apakah karena Andin kebanyakan tugas atau bagaimana? Yang membuat saya sedih, Bu, saya tugas saya tugas saya sendiri. Yang membuat saya sedih, Bu. Membuat saya sedih, Bu, karena tidak dapat penjelasan dari guru. Ya. Terus pada saat tugas tersebut dikumpul, saya merasa agak takut. Saya tidak tahu apakah jawaban saya itu benar atau salah. Dan alhasil pada saat nilai keluar benar saja, Bu. Saya mendapat nilai merah. Mendapat nilai merah karena kamu mengerjakan tugas tanpa mendapatkan penjelasan sebelumnya. Akhirnya kamu mendapatkan nilai merah, begitu? Iya, Bu. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa yang membuat kamu sampai mendapat nilai yang merah? Apakah karena hanya tidak mendapat penjelasan? Bukan hanya itu sih, Bu. Tapi saya akhir ini merasa jadwal saya terbengkalai karena kebanyakan bermain handphone dan bermain game, Bu. Wah, kebanyakan handphone, bosku. Sejak dari kapan kamu keseringan menggunakan HP itu sejak kapan? Sejak 2 bulan yang lalu, Bu. Sejak 2 bulan yang lalu. Oh, berarti pada saat sekolah di rumah ya? Iya, Bu. Seperti itu. Nah, dari yang kamu ceritakan tadi, Ibu menangkap bahwa kamu terlalu banyak menggunakan HP, jadinya tidak terlalu peduli dengan pelajaran. Apakah begitu? Sepertinya begitu, Bu. Baik, kalau begitu, di sini Ibu memiliki selembar kertas. Nah, Ibu minta coba kamu tuliskan semua ungkapan yang kamu ceritakan tadi kepada Ibu. Apakah bisa kamu melakukannya? Bisa, Bu. Silahkan. Few moments later. Sudah, Bu. Nah, coba dibacakan apa yang Andin tuliskan tadi. Baik, Bu. Saya merasa sedih karena tugas saya banyak mendapat nilai merah karena kurang penjelasan, tapi bukan hanya karena itu sih. Jadwal saya juga menjadi berantakan karena terlalu banyak bermain HP dan game. Nah, itu mengenai hal yang Andin rasakan. Iya, Bu. Jika Andin mengetahui jadwal Andin
berantakan, apa yang biasanya Andin lakukan? Saya kembali menata, Bu, dan mengurangi bermain HP dan game, serta mencari referensi mengenai tugas tersebut. Nah, dari yang Andin ungkapkan, Andin mengurangi menggunakan HP dan mencari referensi untuk menyelesaikan tugas, sehingga Andin bisa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Iya, seperti itu, Bu. Seperti itu. Jadi dari pembicaraan kita, apa yang kira-kira ingin Andin capai? Apa yang Andin harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin mendapat nilai yang lebih bagus, Bu. Oke. Andin tahu tidak, sebelumnya juga ada siswa yang lebih parah dari Andin, di mana dia merasa terlalu banyak bermain dan membuat jadwalnya berantakan. Alhasil nilainya menjadi tidak tuntas. Yang dia lakukan dan yang dia butuhkan adalah memperbaiki cara belajarnya dan jadwal belajarnya yang telah terbengkalai. Sudah melakukan hal tersebut secara bertahap dan secara pelan-pelan, akhirnya cara pandang serta jadwal Andin menjadi lebih baik dan berubah. Andin mampu mendapatkan nilai yang lebih baik. Dari hal tersebut, dia mengakui bahwa dirinya harus sadar mengenai waktu agar bisa mendapat nilai yang lebih baik. Nah, sekarang coba Andin katakan atau nyatakan bahwa Andin bisa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dan mengatur waktu yang baik pula. Nah, kalau dikatakan tadi Andin bisa, nah di sini ibu memiliki selembar kertas yang berbeda dari yang Andin tulis tadi. Sekarang Andin tuangkan di cerita pada kertas ini. Ketika nantinya situasi itu menjadi kembali, namun dengan perasaan yang sudah berbeda, karena Andin sudah mampu untuk mengatur waktu Andin dan menjadwalkan dengan baik pelajaran-pelajaran Andin. Silahkan. Apa yang akan Andin lakukan jika mampu untuk mengatur jadwal dengan baik? Nah, apakah sudah selesai, Andin? Sudah, Bu. Sudah. Nah, coba dibacakan. Ketika saya mampu untuk mengatur jadwal dengan baik dan bermain HP seperlunya, maka saya bisa lebih leluasa mengerjakan tugas yang saya miliki. Selain untuk mengerjakan, saya juga memiliki waktu untuk mencari penjelasan mengenai tugas tersebut sehingga saya dapat mengerti dan mengerjakan dengan keadaan saya paham mengenai tugas tersebut. Oke, baik sekali Andin. Jadi menurut Andin lebih baik mana, jadwal yang tersusun atau dengan jadwal yang terbengkalai? Tentunya jadwal yang baik, Bu. Tentunya jadwal yang baik. Apakah di rumah Anda memiliki teman? Ada, Bu, Rindi. Nah, ada Rindi. Kalau boleh tahu Rindi itu siapa? Sepupu, saudara? Oh, kok pilih bawan nih. Sepupu, Bu. Nah, sepupu. Baik, kalau begitu ibu akan memantau ibu akan memantau. Baik, kalau begitu ibu akan memantau. Jangan kok balik ke kamera dong, kok gitu. Oke, kalau begitu ibu akan memantau Andin melalui Rindi, dan kita akan melihat bagaimana perkembangan dari Andin di beberapa hari ke depan. Ibu akan meminta bantuan dari Rindi untuk menuliskan kegiatan-kegiatan apa yang Andin lakukan di beberapa hari ke depan. Apakah ada yang kurang jelas? Saya rasa sudah tidak, Bu. Oke. Baik, kalau Andin sudah merasa tidak ada yang ingin ditanyakan, kira-kira kapan kita akan melakukan pertemuan selanjutnya? Hari Sabtu, Bu. Karena ada kegiatan ekskul yang saya ikuti beberapa hari ke depan. Jam berapa kira-kira? Jam 10.30, Bu. Jam 10.30. Oke. Kita akan bertemu di hari Sabtu jam
jam 10.30. Oke, kalau Andin merasa sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi, Ibu rasa pertemuan kali ini kita cukupkan. Baik Bu, kalau begitu saya pamit. Ya, silahkan. Selamat siang Bu. Selamat siang.